Aku masih ingat detik ketika hidupku berubah. Bahkan sebelum aku menyadarinya. Bukan saat aku menangis. Bukan saat aku dikhianati. Tapi saat aku tersenyum dengan bangga, berdiri di samping suamiku, tanpa tahu bahwa harga diriku sedang dihitung oleh orang yang paling kupercaya. Namaku Sekar Ayuning Tias. Dan aku adalah istri yang bangga. Aku bertemu Rangga Mahendra 10 tahun lalu, di sebuah acara kecil yang seharusnya tak berarti apa-apa. Aku datang hanya sebagai pendamping sepupuku, mengenakan gaun sederhana, rambutku diikat asal. Rangga berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan beberapa orang yang mendengarkannya seolah dunia berhenti bergerak. Suaranya tenang, tatapannya yakin, dan caranya berbicara membuat orang lain merasa aman. Aku tidak jatuh cinta saat itu. Aku hanya merasa tertarik, seperti seseorang yang tanpa sadar menoleh pada cahaya di tengah ruangan gelap. Kami mulai berbicara secara perlahan, tanpa drama. Rangga tidak pernah berlebihan. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara ketika bersamaku. Ia bertanya tentang hidupku, tentang ibuku yang menjahit pakaian di rumah kecil kami, tentang mimpiku yang sederhana, kehidupan yang tenang, keluarga yang utuh, dan cinta yang tidak menyakitkan. Saat ia melamarku, tidak ada pesta mewah. Hanya janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya padanya sepenuh hatiku. Menjadi istri Rangga berarti belajar berdiri sedikit di belakang. Karirnya menanjak cepat. Ia dihormati di kantor, dipercaya memimpin proyek besar, sering disebut sebagai contoh ideal. Aku hadir di setiap pencapaiannya, dengan tepuk tangan paling tulus, dengan senyum paling bangga. Aku tidak pernah merasa kecil berada di sampingnya. Justru aku merasa lengkap. Aku adalah rumahnya, dan itu cukup bagiku. Hari-hariku diisi hal-hal sederhana. Menyiapkan sarapan sebelum ia berangkat, mendengarkan ceritanya sepulang kerja, memastikan kemejanya rapi. Aku tahu banyak orang akan menyebutku terlalu mengalah, terlalu patuh. Tapi mereka tidak tahu rasanya mencintai seseorang dengan tenang, tanpa ingin menguasai. Aku tidak hidup dalam bayangannya. Aku memilih berada di sana. Namun, perlahan, sesuatu berubah. Bukan pertengkaran besar. Bukan teriakan. Hanya jarak yang tumbuh diam-diam. Rangga mulai sering pulang lebih malam. Ponselnya selalu berada dalam genggamannya, bahkan saat tidur. Ketika aku bertanya, ia menjawab singkat, tanpa menatap mataku. Aku tidak curiga. Aku menenangkan diriku sendiri. Aku berkata, ini hanya fase sibuk. Aku berkata, semua pernikahan melewati hal seperti ini. Aku memilih percaya, karena percaya lebih mudah daripada mengakui ketakutan. Suatu malam, saat aku sedang melipat pakaian, Rangga berdiri di depan pintu kamar. Nada suaranya berbeda. Lebih formal. Ia berkata akan ada pesta kantor besar, perayaan penting, dan ia ingin aku datang bersamanya. Undangan itu terdengar sederhana, tapi bagiku, itu istimewa. Sudah lama ia tidak memintaku hadir dalam dunia kerjanya. Aku mengangguk dengan senyum kecil, mencoba menyembunyikan betapa aku menantikan malam itu. Hari pesta itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Aku bangun pagi dengan perasaan campur aduk. Ada gugup, ada bahagia, ada keinginan kuat untuk kembali menjadi istri Rangga di mata orang-orang. Aku memilih gaun yang sederhana, tidak mencolok, tapi anggun. Aku merias wajahku dengan lembut, seperti yang selalu Rangga sukai. Saat aku bercermin, aku melihat seorang perempuan yang masih percaya bahwa cintanya aman. Rangga menjemputku tepat waktu. Ia tampak rapi, percaya diri, seperti biasa. Tapi ada sesuatu di matanya yang tak bisa kujelaskan. Bukan marah. Bukan lelah. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan keputusan besar. Aku ingin bertanya, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin merusak suasana sebelum malam itu dimulai. Di dalam mobil, kami hampir tidak berbicara. Musik mengalun pelan, dan aku menatap lampu-lampu kota yang berkelebat.
Aku merasa seperti sedang menuju sesuatu yang penting, meski belum tahu apa. Tanganku diletakkan di pangkuan. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Gedung tempat pesta diadakan megah dan terang. Orang-orang berpakaian elegan, tertawa, bersalaman. Aku merasakan tatapan-tatapan yang menilai, lalu mengangguk sopan. Aku berdiri di sisi Rangga, sedikit di belakangnya, seperti yang selalu kulakukan. Ia diperkenalkan sebagai pria sukses. Aku diperkenalkan sebagai istrinya. Aku tersenyum. Aku bangga. Namun, semakin lama malam berjalan, semakin aku merasa seperti tamu tak terlihat. Rangga sering meninggalkanku untuk berbincang, tertawa lebih keras dari biasanya. Ketika aku mendekat, percakapan berhenti sejenak, lalu berlanjut dengan nada berbeda. Aku mulai merasa dingin, meski ruangan itu hangat. Aku memeluk diriku sendiri, menunggu saat Rangga kembali berdiri di sampingku seperti dulu. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu muncul. Perasaan bahwa aku tidak lagi berada di tempat yang aman. Bahwa aku bukan pusat dari kehidupan seseorang yang dulu berjanji melindungiku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku berlebihan. Aku mencoba mengingat semua kebaikan Rangga. Aku memilih bertahan pada kenangan, bukan kenyataan. Saat Rangga akhirnya menoleh padaku, senyumnya terasa asing. Bukan senyum yang biasa ia berikan padaku di rumah. Ini senyum seseorang yang sedang memainkan peran. Dadaku terasa sesak, seolah ada sesuatu yang hendak runtuh, tapi aku belum tahu apa. Aku berdiri di sana, sebagai istri yang bangga, dengan gaun sederhana, dengan hati penuh harapan. Dan tanpa kusadari, malam itu bukan tentang perayaan. Malam itu adalah awal dari kehancuranku. Malam itu, aku datang sebagai istri. Dan pulang sebagai perempuan yang kehilangan segalanya. Aku masih berdiri di samping Rangga ketika musik berubah nadanya. Lampu-lampu kristal di langit-langit berkilau seperti hujan cahaya, memantul di gelas-gelas tinggi yang diangkat dengan tawa. Bau parfum mahal bercampur dengan aroma anggur dan ambisi. Di ruangan itu, semua orang tampak ingin dilihat, ingin diakui, ingin menang. Dan di tengah gemerlap itu, aku perlahan merasa semakin kecil. Rangga tidak lagi berdiri dekat denganku. Ia bergerak bebas dari satu kelompok ke kelompok lain, tertawa lebih keras daripada biasanya, menepuk bahu rekan-rekannya dengan kepercayaan diri yang hampir berlebihan. Ketika aku mencoba mendekat, ia hanya menoleh sekilas, seolah aku adalah bagian dekorasi yang sudah tak perlu diperhatikan. Kata-katanya padaku singkat, nadanya dingin, bahkan kadang diselipi gurauan tajam yang membuat orang lain tertawa, tapi membuat dadaku mengeras. Aku mulai memperhatikan cara ia memandangku malam itu. Bukan dengan kebanggaan seperti dulu. Tatapannya datar, terkadang seperti menilai, seolah aku adalah sesuatu yang harus disesuaikan dengan situasi, bukan lagi seseorang yang ia lindungi. Aku mencoba tersenyum, menjaga sikap, karena aku tahu semua mata bisa saja tertuju padaku kapan saja. Aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Lalu aku melihatnya. Nadira Savitri. Ia berdiri tidak jauh dari Rangga, mengenakan gaun berwarna gelap yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Gerakannya tenang, penuh kendali. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya dihiasi senyum tipis yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Ia tidak tertawa keras seperti yang lain. Ia hanya mengamati, memilih momen, lalu berbicara pelan. Dan setiap kali ia berbicara, Rangga mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat. Aku tidak langsung merasa cemburu. Yang kurasakan adalah keganjilan. Ada kenyamanan di antara mereka yang tidak seharusnya ada. Ada jarak di antara aku dan Rangga yang semakin jelas ketika Nadira berada di dekatnya. Saat Rangga memperkenalkannya kepadaku, suaranya terdengar formal, hampir kaku. Nadira menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sopan. Senyum yang rapi, senyum yang terlatih, senyum yang membuatku merasa telanjang. Aku sering dengar tentangmu, katanya lembut. Aku membalas dengan anggukan kecil.
Entah apa yang sebenarnya ia dengar. Acara berlanjut. Minuman terus mengalir. Tawa semakin lepas. Seorang pembawa acara naik ke panggung kecil di tengah ruangan, mengajak semua orang untuk ikut dalam sebuah permainan santai. Katanya, ini hanya untuk mencairkan suasana. Semua orang bersorak. Aku ingin mundur, tapi Rangga justru melangkah maju, seolah ini adalah panggung yang telah lama ia tunggu. Permainan itu awalnya terdengar ringan. Tebak-tebakan, candaan, lelucon tentang kehidupan kantor. Orang-orang menyebut nama, tertawa, saling menggoda. Aku berdiri di pinggir, berharap permainan itu segera selesai. Jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ada firasat buruk yang tidak bisa kujelaskan. Lalu, entah bagaimana, pembawa acara menyebut nama Rangga. Semua mata tertuju padanya. Rangga tersenyum lebar, melangkah ke depan dengan percaya diri. Ia mengambil mikrofon, melirik sekeliling, lalu pandangannya jatuh padaku. Untuk sesaat, aku berharap ia akan memanggilku ke sampingnya. Aku berharap ia akan menunjukkan bahwa aku adalah istrinya, kebanggaannya. Namun yang terjadi sebaliknya. Dengan nada bercanda, Rangga mulai berbicara tentang harga dalam hidup, tentang nilai, tentang keberanian mengambil risiko. Orang-orang tertawa, mengangguk, menikmati pidatonya. Lalu, tanpa peringatan, ia menyebut namaku. Jelas, keras, tidak salah dengar. Namaku menggema di ruangan itu. Seisi ruangan hening sejenak, lalu tawa pecah. Aku tidak mengerti. Aku ingin percaya ini hanya salah paham. Rangga melanjutkan, masih dengan nada main-main. Ia berkata sesuatu tentang istri yang terlalu baik, tentang perempuan yang selalu ada, lalu mengaitkannya dengan permainan itu. Kata-katanya berputar, berubah bentuk, menjadi lelucon. Nilai diriku dipermainkan. Keberadaanku dijadikan simbol. Seolah aku adalah barang yang bisa dinilai, ditawar, dijadikan bahan hiburan. Aku merasa darahku mengalir deras ke wajah. Telingaku berdenging. Aku melihat mulut orang-orang bergerak, tertawa, berbisik. Aku melihat beberapa wajah berubah canggung, beberapa menunduk, beberapa justru menikmati tontonan itu. Tubuhku kaku. Kakiku terasa berat, seolah menancap di lantai. Rangga tidak berhenti. Ia membiarkan permainan itu berkembang. Seolah ini adalah bagian dari strategi, bukan kesalahan. Dan di antara kerumunan, aku melihat Nadira. Ia tidak tertawa keras. Ia hanya tersenyum kecil. Matanya berkilat. Senyum seseorang yang tahu bahwa ia sedang menang. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa aku adalah manusia, bukan lelucon. Tapi suaraku hilang. Yang ada hanya rasa malu yang menyesakan. Rasa dikhianati yang membuat dadaku sakit. Aku merasa seperti menghilang, meski tubuhku masih berdiri di sana. Ketika permainan akhirnya berhenti, orang-orang bertepuk tangan. Musik kembali mengalun. Seolah tidak ada yang baru saja hancur. Rangga turun dari panggung dengan ekspresi puas. Ia tidak mencariku. Ia tidak menatapku. Ia tidak meminta maaf. Seolah semua itu tidak berarti apa-apa. Aku berdiri beberapa detik lagi, mencoba mengatur napas. Aku menyadari bahwa jika aku tetap di sana, aku akan runtuh. Jadi aku berbalik. Aku berjalan keluar dengan langkah pelan, menjaga kepala tetap tegak. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang berat. Di luar gedung, udara malam terasa dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan dadaku naik turun. Tanganku gemetar. Tapi aku memaksanya tenang. Aku memanggil taksi. Saat pintu mobil tertutup, barulah aku membiarkan air mata jatuh. Tanpa suara. Tanpa saksi. Di dalam mobil yang melaju menjauh dari gemerlap pesta, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Bukan hanya Rangga yang telah menyakitiku, tapi diriku sendiri.
Aku telah terlalu lama mengukur nilai diriku dari cara orang lain memandangku. Dan malam itu, di atas panggung yang terang, aku kehilangan cermin yang selama ini kupakai untuk mengenali siapa diriku. Aku pulang bukan sebagai istri yang bangga. Aku pulang sebagai perempuan yang harus belajar mengenal dirinya kembali. Aku tidak langsung pulang ke rumah malam itu. Aku duduk lama di dalam taksi yang berhenti di pinggir jalan, membiarkan lampu merah berganti hijau berkali-kali tanpa benar-benar melihatnya. Dadaku terasa kosong, seperti ada sesuatu yang tercabut dengan paksa, meninggalkan ruang hampa yang dingin. Ketika akhirnya aku tiba di rumah, suasananya terasa asing, padahal semua benda masih di tempat yang sama. Sofa itu, meja itu, foto pernikahan kami di dinding, semuanya tampak seperti milik orang lain. Hari-hari setelah pesta berlalu dalam diam. Aku menjalani rutinitas seperti mesin, bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu duduk menatap jendela berjam-jam. Rangga pulang dan pergi tanpa banyak bicara. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada penjelasan. Keheningan di antara kami terasa lebih kejam daripada teriakan. Setiap kali aku ingin membuka mulut, kata-kata itu kembali tenggelam, seolah takut keluar. Beberapa hari kemudian, Rangga akhirnya berbicara. Bukan untuk meminta maaf. Ia duduk di hadapanku dengan wajah lelah. Nada suaranya datar, seolah ia sedang menjelaskan laporan kerja. Ia berkata aku terlalu sensitif. Bahwa dunia kerjanya memang seperti itu. Bahwa aku seharusnya mengerti, mendukung, bukan memperbesar masalah kecil. Kata-katanya menusuk, tapi dengan cara yang rapi. Tidak ada hinaan kasar. Hanya logika yang dingin. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Di dalam diriku, ada dua suara yang bertarung. Satu ingin berteriak bahwa aku terluka, bahwa aku dipermalukan. Yang lain bertanya, apakah aku benar-benar berhak merasa seperti itu? Aku menyadari betapa mudahnya aku meragukan diriku sendiri. Dan itu membuatku takut. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi, membiarkan air menutupi suara isakku. Aku menatap pantulan wajahku di cermin yang berkabut. Mataku sembab, kulitku pucat. Aku hampir tidak mengenali perempuan di depanku. Aku bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku benar-benar mendengarkan diriku sendiri? Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari Larasmaya Kirana. Sudah lama kami tidak bertemu. Kami tumbuh bersama, berbagi mimpi di masa muda, lalu perlahan menjauh karena hidup. Aku hampir menolak ajakannya bertemu, tapi ada dorongan kecil dalam diriku yang berkata bahwa aku tidak boleh terus mengurung diri. Kami bertemu di sebuah taman kecil yang tenang. Larasmaya masih sama, dengan tatapan jujur dan senyum hangat. Ia tidak langsung bertanya apa yang terjadi. Ia hanya duduk di sampingku, mendengarkan napasku yang tidak teratur. Ketika aku akhirnya mulai bercerita, kata-kataku mengalir tanpa kendali. Tentang pesta itu, tentang rasa malu, tentang bagaimana aku mulai meragukan nilainya sebagai manusia. Larasmaya tidak memotong ceritaku. Ia menunggu sampai aku selesai, lalu berkata pelan bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang mengecil. Bahwa dukungan tidak berarti membiarkan diri diinjak. Bahwa batas bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Kata-katanya tidak menghakimi. Tapi justru karena itu, kata-kata itu masuk lebih dalam. Percakapan itu menyalakan sesuatu yang lama padam. Aku mulai memikirkan hidupku sebelum Rangga. Tentang mimpi-mimpi yang pernah kumiliki. Tentang hal-hal yang kutinggalkan demi menjadi istri yang sempurna. Aku tidak membenci Rangga saat itu. Tapi aku mulai menyadari bahwa aku telah menghilang terlalu jauh. Beberapa hari setelah bertemu Larasmaya, aku memutuskan untuk pergi sementara. Bukan sebagai hukuman, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai ruang bernapas. Aku memberitahu Rangga dengan tenang bahwa aku perlu waktu. Ia terlihat terkejut, lalu marah kecil, lalu acuh. Tidak ada usaha menahanku. Dan itu, entah mengapa, membuat keputusanku terasa semakin benar.
Aku pindah ke sebuah kamar kecil milik kenalan lama ibuku, dekat pusat kota. Tempatnya sederhana, tapi tenang. Tidak ada kenangan yang menempel di dinding. Tidak ada jejak Rangga. Di sana, aku mulai belajar hidup dengan keheningan yang berbeda. Keheningan yang memberiku ruang untuk mendengar pikiranku sendiri. Suatu pagi, aku berjalan tanpa tujuan dan masuk ke sebuah kafe kecil yang juga berfungsi sebagai ruang baca dan kegiatan sosial. Aku duduk di sudut, membuka buku lama yang pernah kusukai. Saat itulah aku melihatnya. Arya Prabawa. Ia berdiri di dekat rak buku, membalik halaman dengan ekspresi fokus. Waktu seolah berhenti sejenak. Arya adalah bagian dari masa laluku yang nyaris kulupakan. Kami pernah berbagi percakapan panjang tentang mimpi, tentang keberanian, tentang hidup yang bermakna. Tapi hidup membawa kami ke arah berbeda. Melihatnya lagi membuat hatiku bergetar, bukan karena cinta, tapi karena pengakuan. Ia mengenal diriku yang lama. Diriku sebelum aku menjadi bayangan. Kami berbincang dengan canggung, lalu perlahan mengalir. Tidak ada pertanyaan tentang Rangga. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Arya mendengarkan dengan cara yang membuatku merasa aman. Ketika aku bercerita tentang mimpi yang kutinggalkan, ia tidak menyela. Ia hanya berkata bahwa mimpi tidak pernah benar-benar mati. Kadang hanya tertidur, menunggu dipanggil kembali. Pertemuan itu bukan awal kisah cinta. Tidak ada janji. Tidak ada sentuhan berlebihan. Hanya kehadiran yang tulus. Dan itu cukup untuk mengingatkanku bahwa aku masih bisa berbicara, masih bisa didengar, tanpa harus menjelaskan diriku sebagai istri seseorang. Hari-hariku mulai berubah. Aku mulai menulis lagi, mencatat perasaanku, ketakutanku, harapanku. Aku mulai berbicara lebih jujur, bahkan pada diriku sendiri. Perlahan, suaraku kembali. Bukan suara yang berteriak, tapi suara yang tegas. Suatu sore, tanpa sengaja, aku mendengar percakapan telepon Rangga saat ia datang mengambil beberapa barang. Ia tidak tahu aku mendengarnya. Namanya dan nama Nadira disebut dalam satu kalimat yang tidak bisa disalahartikan. Ada rencana. Ada ambisi. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan emosional. Aku tidak langsung marah. Aku tidak menangis. Aku hanya mencatatnya dalam hati. Malam itu, aku duduk sendirian, menatap langit dari jendela kecil kamarku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa hancur. Aku merasa sadar. Aku tahu bahwa rasa sakit ini bukan akhir. Ini adalah peralihan. Dari perempuan yang terluka menjadi perempuan yang mengerti. Aku belum tahu bagaimana ceritanya akan berakhir. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan kembali menjadi perempuan yang menghilang demi dicintai. Aku telah menemukan diriku lagi. Dan kesadaran itu, meski menyakitkan, memberiku kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku kembali ke dunia luar tanpa membuat pengumuman apapun. Tidak ada status panjang, tidak ada pesan tersirat, tidak ada usaha menjelaskan diriku pada siapapun. Aku hanya muncul kembali, berdiri tegak, dengan wajah yang lebih tenang daripada sebelumnya. Orang-orang yang mengenalku memperhatikan perubahannya, meski mereka tidak bisa menunjuk tepat di mana letaknya. Aku tidak lagi berjalan dengan bahu menunduk. Aku tidak lagi berbicara dengan nada meminta pengertian. Ada ketegasan baru dalam caraku bernapas. Rangga menyadari perubahan itu. Tentu saja. Tapi seperti kebanyakan orang yang terbiasa merasa berkuasa, ia salah menafsirkannya. Ia mengira diamku adalah tanda menyerah. Ia mengira jarakku hanyalah fase yang akan berlalu. Ia menyapaku dengan nada yang sama seperti dulu, seolah tidak ada yang perlu diperbaiki. Dan aku membiarkannya berpikir demikian. Aku menghadiri acara-acara yang dulu kuhindari. Bukan untuk memamerkan apapun, melainkan untuk mengingatkan diriku bahwa aku masih ada. Aku berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak, dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tidak lagi berusaha terlihat menyenangkan.
Aku hanya menjadi jujur. Anehnya, justru itu membuat orang-orang kembali menghormatiku. Hari ketika segalanya berbalik datang tanpa dramatisasi. Sebuah rapat besar diadakan, melibatkan banyak pihak penting. Aku hadir bukan sebagai istri yang duduk di belakang, melainkan sebagai individu yang diundang karena kapasitas dan pandanganku. Rangga terlihat percaya diri, terlalu percaya diri. Ia tidak tahu bahwa waktu telah bekerja dengan caranya sendiri. Satu persatu fakta muncul. Bukan dari mulutku. Bukan dari niat membalas. Tapi dari dokumen, dari keputusan-keputusan lama, dari hubungan yang dibangun di atas kesombongan. Aliansi yang ia anggap kuat ternyata rapuh. Janji-janji yang ia buat ternyata tercatat. Nama Nadira muncul dalam konteks yang tidak lagi menguntungkan. Wajah Rangga berubah. Perlahan tapi pasti. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tidak siap. Ruangan itu sunyi ketika keputusan akhir diumumkan. Tidak ada sorak. Tidak ada celaan. Hanya kejelasan yang tak bisa ditarik kembali. Reputasi Rangga runtuh bukan karena gosip, melainkan karena kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya kini menjaga jarak. Nadira, yang selama ini berdiri di sisinya dengan senyum percaya diri, tidak lagi terlihat. Setelah semuanya selesai, Rangga mencariku. Kami berdiri berhadapan di koridor yang sepi. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kebingungan dan sesuatu yang mirip penyesalan. Ia membuka mulut, mungkin ingin menjelaskan, mungkin ingin menyalahkan keadaan. Aku mengangkat tanganku pelan, menghentikannya. Untuk pertama kalinya, aku mengatakan apa yang selama ini kupendam. Suaraku tidak bergetar. Tidak ada air mata. Hanya kejujuran yang sederhana. Aku bukan barang. Dan aku tidak lagi milikmu. Kata-kata itu menggantung di antara kami. Tidak keras, tapi cukup kuat untuk mengakhiri segalanya. Aku tidak menunggu reaksinya. Aku berbalik dan pergi, meninggalkannya dengan semua yang pernah ia anggap miliknya. Aku melangkah keluar gedung itu dengan perasaan ringan yang aneh. Bukan kemenangan yang meledak-ledak, melainkan kelegaan yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti menahan napas setelah bertahun-tahun. Aku tahu hidup tidak akan tiba-tiba sempurna. Aku tahu luka tidak menghilang hanya karena keadilan datang. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang merendahkanku. Di luar, Arya menungguku. Tidak dengan janji manis. Tidak dengan kata-kata besar. Ia hanya berdiri di sana, menawarkan kehadiran. Kami berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Langkah kami seirama. Tidak tergesa, tidak menahan. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku melangkah karena pilihanku sendiri. Aku membawa seluruh diriku, bukan sisa-sisa dari siapapun. Dan di sanalah aku mengerti bahwa harga diriku tidak pernah bisa dilelang. Ia selalu milikku.